Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita buka firman Tuhan dalam Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-14b. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan buat kita semua. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, dari firman Tuhan yang kita baca ini ada satu pertanyaan dalam firman Tuhan. Apa arti hidupmu itu? Nah, hidup dikatakan firman Tuhan bahwa hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, kalau kita bicara soal hidup, soal tentang hidup, tentunya berbeda-beda dengan yang lain. Dan saya menggambarkan bahwa hidup itu seperti sebuah kartu yang harus dimainkan karena dia sebentar saja akan lenyap. Jadi kalau kita hidup harus dimainkan. Saya menggambarkan hidup ini seperti sebuah kartu yang harus dimainkan. Yang kedua, seperti permainan yang harus dimenangkan. Yang ketiga, seperti sebuah pesta yang harus dinikmati. Karena tentunya seseorang membuat satu acara pesta tentunya dengan satu tujuan untuk menikmati pesta itu, indahnya pesta itu. Yang ketiga, yang keempat, bagaikan air yang mengalir. Nah, bagaikan air yang mengalir ini menunjukkan bahwa kepasrahan kita pada situasi dan lain sebagainya. Nah, semua pandangan hidup ini sangat mempengaruhi tujuan hidup, pola hidup, harapan-harapan hidup, ambisi hidup, cita-cita hidup, nilai-nilai moral hidup, hubungan antara sesama, prioritas-prioritas hidup, dan sebagainya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana pandangan hidup yang harus dimiliki manusia menurut firman Tuhan? Bagaimana pandangan hidup yang harus dimiliki manusia yang harus sesuai dengan firman Tuhan? Nah, firman Tuhan katakan dalam Roma pasal 12 ayatnya yang kedua. Roma pasal 12 ayat yang kedua, di situ dikatakan begini, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Hari ini saudara dan saya, kita ada dalam dunia, tapi firman Tuhan katakan jangan kita serupa dengan dunia ini. Berarti Tuhan kalau bilang kita jangan serupa dengan dunia ini, berarti saudara dan saya harus serupa dengan siapa? Harus serupa dengan orang-orang kerajaan surga, harus serupa dengan kerajaan Allah. Karena kalau kita hidup serupa dengan orang-orang yang ada dalam kerajaan Allah, kita akan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Mana yang dikehendaki Allah dan mana yang tidak dikehendaki oleh Allah. Apa yang berkenan kepada Allah dan apa yang tidak berkenan kepada Allah. Apa yang sempurna di mata Tuhan dan apa yang tidak sempurna di mata Tuhan. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tujuan hidup yang harus kita pahami oleh setiap orang percaya adalah yang pertama, hidup adalah ujian. Yang kita harus percaya bahwa hidup ini adalah ujian. Ujian berarti kita akan diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan, berbagai macam tantangan. Itulah sebabnya Yesus datang ke dalam dunia, supaya saudara dan saya hari ini kita mengikuti jejaknya. Yesus datang dalam dunia, ia menghadapi masalah, ia menghadapi persoalan, ia menghadapi tekanan. Tetapi karena kita tahu bahwa Yesus yang adalah penduduk kerajaan Allah, dia adalah yang memiliki, yang mempunyai kerajaan Allah, maka dia menunjukkan teladannya
Supaya hari ini saudara dan saya, jika kita juga yang telah diselamatkan, yang telah diubah kedudukan kita, yang tadinya kedudukan kita di dunia, tetapi ketika kita percaya dan menerima Dia, maka status dan kedudukan saudara dan saya telah diubah menjadi penduduk kerajaan Allah. Maka saudara dan saya, hari ini kita harus mengikuti apa yang telah ditunjukkan oleh Yesus. Yesus hidup menghadapi ujian. Saudara hari ini hidup juga harus menghadapi ujian. Karena firman Tuhan katakan ketika engkau percaya dan menerimanya, engkau diberi kuasa karena engkau adalah anak Allah. Yesus juga adalah anak Allah. Dia rela meninggalkan kerajaannya, dia rela meninggalkan taktanya supaya dia datang menjadi teladan buat saudara dan saya. Bahkan pun sebelum kehadiran Yesus ke dalam dunia, adapun kita lihat banyak tokoh-tokoh yang dipakai Tuhan sebelum saudara dan saya ada. Kita lihat banyak tokoh yang diperhadapkan ujian, ada yang berhasil, ada yang gagal. Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang menghadapi ujian, yang melewati ujian. Ada yang gagal, tetapi ada juga yang berhasil. Semua yang terjadi dalam hidup, baik itu yang besar maupun hal-hal yang kecil, adalah ujian daripada Tuhan. Membuktikan karakter kita. Dan supaya saudara dan saya kita tahu bahwa Allah tidak mengizinkan ujian melebihi kekuatan saudara dan saya. Berarti hari ini ujian yang saudara alami adalah ujian yang biasa. Ujian yang tidak melampaui kemampuanmu. Firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus pasal 10. Mari kita buka 1 Korintus. 1 Korintus pasalnya yang ke-10. Ayatnya yang ke-13. Ya. 1 Korintus pasal 10 ayat ke-13. Di situ dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pastikan hidupmu hari ini bahwa ujian yang kamu alami tidak melampaui kemampuanmu. Tuhan mengizinkan setiap ujian, masalah ada di sekeliling kita, dalam hidup kita. Tetapi satu hal yang saudara harus pastikan di awal tahun 2021 ini, bahwa persoalan itu tidak melampaui kemampuanmu. Dan percayalah bahwa Tuhan akan memberikan saudara dan saya jalan keluar supaya kita keluar dari setiap persoalan masalah yang kita alami. Bahkan pun dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Berarti tidak ada pencobaan yang luar biasa. Kalau saudara dan saya ketika kita menang dalam setiap pencobaan yang kita alami, ujian yang kita hadapi, maka ingat, engkau tidak akan sia-sia. Tetapi ada hadiah, ada upah yang Tuhan sediakan buat saudara. Karena itu janganlah engkau bersungut-sungut. Janganlah engkau putus asa. Janganlah engkau sedih. Tetapi bersukacitalah senantiasa. Dan mengucaplah syukur. Itu yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan katakan dalam Yakobus pasal 1
Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Wow, luar biasa, dahsyat dan indah sekali hidup ini. Kalau hidup ini, saya katakan seperti sebuah kartu yang harus terus dimainkan. Dan kalau sudah dimainkan, harus dimenangkan. Dan kalau sudah dimenangkan, harus dinikmati seperti sebuah pesta. Karena itu mengalir seperti air. Mengalirlah bersama Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, perjuanganmu di dalam setiap persoalan, perjuanganmu di dalam setiap ujian, tidak ada yang sia-sia. Tetapi firman Tuhan katakan, jika engkau tahan uji, maka ada upah yang disediakan, yaitu mahkota kehidupan yang akan dikaruniakan kepadamu, yang akan diberikan kepadamu oleh Bapa di surga. Karena itu bersukacitalah senantiasa. Haleluya. Wow. Kalau saudara hari ini mengasihi Yesus, maka hendaklah engkau tahan uji. Karena Yesus pun mengasihi saudara dan saya, sehingga Dia tahan uji. Amin. Haleluya. Yesus pun mengasihi saudara dan saya, sehingga Dia meninggalkan takhta kerajaannya. Dia mau datang ke dalam dunia. Dia mau jadi sama seperti manusia biasa yang sama seperti saudara dan saya. Dan Dia menghadapi masalah juga yang sama seperti saudara dan saya. Tetapi Dia tahan uji, Dia menerima upah dari Bapa. Hari ini saudara dan saya yang juga adalah bahagian daripada Kristus, kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Yesus. Ketika kita tahan uji, maka percaya ada mahkota kehidupan yang disiapkan buat saudara dan saya. Amin. Karena itu berjuang. Dan percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, apa tujuan hidupmu ini? Tujuan hidupku, katakan, hidup adalah ujian. Jadi kalau hari ini kita masih hidup, kita siap untuk diuji. Dan firman Tuhan katakan, kalau yang tahan uji akan menerima mahkota kehidupan. Amin. Yes, Lord. Yang kedua, hidup adalah suatu kepercayaan. Saudara yang dikasihi, hidup adalah suatu kepercayaan. Semua yang ada di muka bumi ini, yang ada pada diri saudara dan saya, baik itu kekuatan, kepandaian, talenta, kekayaan dan sebagainya, itu adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Karena itu yang kedua adalah hidup adalah suatu kepercayaan. Hari ini Tuhan percayakan engkau banyak hal, supaya melalui saudara dan saya kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Hidup itu adalah sebuah kepercayaan. Kalau orang bertanya apa tujuanmu, tujuan hidupmu, katakan hidupmu adalah sebuah kepercayaan dari Tuhan. Amin. Sebuah kepercayaan dari Tuhan. Berarti apa yang hari ini engkau miliki, kepandaian, kekuatan, talenta, kekayaan, dan sebagainya, itu adalah kepercayaan Tuhan.
Itu semua adalah miliknya Tuhan yang dipercayakan kepada saudara dan saya. Oleh sebab itu kita harus melakukan yang terbaik yang dapat kita lakukan agar Allah mendapatkan kita sebagai orang yang dipercayakannya. Ia katakan kepadamu, aku berkenan. Sama seperti Yesus. Ketika Yesus melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa di surga, maka Bapa di surga katakan, kepadamu aku berkenan. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Mari kita lihat firman Tuhan dalam 1 Korintus 4 ayat 2. 1 Korintus pasal 4 ayat 2. Hampir selesai. Yang bertahan sampai terakhir pasti diselamatkan. 1 Korintus pasal 4 ayat 2. Di situ dikatakan apa? Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini kita harus semakin hari semakin dekatkan kepada Tuhan. Tanggung jawab dengan apa yang dipercayakan Tuhan. Supaya ketika Tuhan datang, Tuhan melihat bahwa ternyata orang ini bisa dapat dipercayai. Melki boleh bisa dipercayai untuk bertanggung jawab atas satu tugas pekerjaan yang diberikan. Melki bisa bertanggung jawab atas pelayanan yang dipercayakan. Hari ini saya bisa melayani Tuhan karena dipercayakan. Saya bisa memimpin umat Tuhan karena dipercayakan. Yang dituntut daripada pelayan-pelayan adalah yang dipercayai. Saudara dan saya adalah pelayan-pelayannya Allah. Kalau kita menjadi pelayan Allah, apakah kita benar sudah dipercaya atau belum? Ini menjadi satu pertanyaan buat saudara dan saya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, boleh kita lihat firman Tuhan dalam Matius pasal 25. Matius pasal 25 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2 dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lalu lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, 5. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan mempercayakan kepadamu tentang tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah
dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ayat 24, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab Tuan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 27, karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Ayat 28, sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ayat 30, dan camkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kerta gigi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini apa yang dipercayakan Tuhan? Mari kita belajar seperti hamba yang pertama dan hamba yang kedua. Hamba yang pertama yang punya 5 talenta dan hamba yang kedua yang 2 talenta. Mereka terus bertanggung jawab, mengerjakan, mengembangkan. Tetapi ingat, jika saudara apa yang dipercayakan Tuhan dan kita sama seperti hamba yang ketiga yang 1 talenta, tidak mau kembangkan tetapi menyimpan baik-baik, maka ingat, pada akhirnya saudara akan dibuang di dalam kegelapan yang paling gelap. Artinya kita tidak mendapat bahagian dalam kerajaan surga, kita akan ada di neraka. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup adalah ujian dan kepercayaan. Karena kita dalam memandang hidup dalam dunia yang singkat ini sangat mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Sudahkah Anda memiliki pandangan hidup yang benar untuk menghadapi kekekalan atau belum? Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari pergunakanlah hidup yang Tuhan berikan dengan sungguh-sungguh. Seperti pujian yang menyatakan, hidup ini adalah kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.